Ya, Abraham dinyatakan righteous itu karena dia percaya akan janji Tuhan kepadanya dan mana janji firman Tuhan itu adalah firman yang sama yang menjadikan langit dan bumi. Ya kan? Masih ingat itu kan? Yang di Kejadian Ya, 15 ayat 5, Abraham disuruh ngapain? ya bintang-bintang nih, Cak. Nah, disuruh untuk lihat bintang-bintang kan? Betul? Jadi disuruh lihat bintang-bintang dan bintang-bintang itu siapa yang ciptakan? Tuhan nih, Cak. Tuhan yang ciptakan ya kan? Oleh karena itu, karena Tuhan yang ciptakan, Abraham mendapatkan janji itu juga dengan apanya Tuhan? Kuasa Tuhan nih, Cak. Bukan kuasa Tuhan. Tuhan kasih janjinya sama Abraham pakai apanya Tuhan? Janjinya Tuhan Aku itu, apanya Tuhan nih, Cak. janjinya Tuhan itu dikasih dengan apanya Tuhan sama Abraham. Kalau Firman Abraham Tuhan, Cak. apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Betul? Semuanya udah jelas? Karena firman Tuhan lah makanya janji itu ada kan? Jadi kalau nggak ada firman Tuhan gimana? Tidak kena janji. Tidak ada janji. Itu dia ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi janji itu pakai apanya Tuhan? Firman Tuhan nih, Cak. Firman Tuhan. Ya. Oke, mari kita lihat. Nah, ini kan. Nah, sekarang tanggal 3 bulan 10 2022. Oke. Jadi, sekarang kita lihat ini ya. Jadi sekarang Abraham dari dia fear. Fear itu sama dengan Abraham gimana? Berdosa nih, Cak. Berdosa, mantap. Ya kan? Lalu, habis itu Tuhan kasih apa kepada Abraham? Kalau sini, Cak. Solusinya apa? Tuhan kasih apa? Tuhan buat apa sama Abraham? Buat perjanjian dengan Abraham, Cak. Covenant kan? Covenant ini adalah apanya Tuhan? Firman Tuhan. Apa itu? Apa firmannya Tuhan kepada Abraham? Kamu akan punya anak. Punya keturunan. Akan ada ahli waris kan? Iya. Atau keturunan kan? Betul? Lagi. Lalu firman Tuhannya ini kalau di Roma 10 ayat 17, firman Tuhan itu menghasilkan apa yang didengar? Iman. Cak. Faith kan? Tapi faith itu harus faith ini adalah apa di Hebrew 11 ayat 1? Yes. Apa? Bukti, Cak, bukti. Bukti, evidence. Ya kan? Lalu evidence-nya apa? Ayatnya di mana? Genesis berapa? 15:5. Apa buktinya? Bintang-bintang di langit nih, Cak. Ya, bintang-bintang di langit. Dan ini bintang-bintang langit di ini dijadikan dengan apa? Firman Tuhan nih, Cak. Ya. Nah, jadi di sini ya, Tuhan mau
buat covenant dengan Abraham, betul? Tetapi nggak ada gunanya covenant-nya kalau nggak ada apa? Bukti. Dan setelah lihat bukti, Abraham jadi apa? Abram jadi apa di Kejadian 15 ayat 6? Dinyatakan righteous. Belum dulu. Abram apa? Percaya, Mica, percaya. Nah, believe dulu kan? Dan believe artinya dia apa? Beriman. Beriman. Waktu Abram beriman, dia dinyatakan apa? Dinyatakan Tuhan apa? Righteousness. Righteous. Ya. Oke? Jadi di sini kita bisa lihat ya, yang paling penting adalah dengar firman Tuhan, lalu kita lihat apa? Evidence. Bukti. Karena iman itu kan harus ada bukti. Setelah kita lihat bukti, baru kita percaya. Dan kalau kita percaya firman Tuhan, kita dinyatakan apa? Righteous. Righteous. Jadi apakah di sini Abram ini sama dengan kayak siapa? Abram ini kayak sama dengan siapa? Sama seperti siapa? Buta, Mica. Bukan, coba cari lagi yang kita udah pelajarin. Selain bener orang buta, tapi coba cari yang lain. Sama kayak siapa? Petrus akan menurut firman Tuhan, Mica. Petrus. Oke. Mice, Josa minta ditanyain nanti ya Mice. Oh, Biar boleh. dia Boleh. perhatiin. Kasih Mice. Ya. Siapa yang sama kayak Abraham? Abram percaya, dia percaya sama janji Tuhan yang kita udah pelajari. Dia percaya sama firman Tuhan. Siapa yo? Yang kita udah pelajarin di awal-awal siapa? Kain dan Habel. Yang masa Kain dan Habel, Sami? Oh. Siapa? Abel saja. Oke. Sekarang coba ya. Cece mau kasih ayat. Kira-kira ayat yang Cece kasih yang mana yang menjelaskan bahwa Abel juga mengalami righteousness by faith. Boleh? Oke, Mica. Jadi, Cici akan kasih ayat yang mana ayat ini menyatakan bahwa Abel sama kayak Abraham. Dia ada faith dan dinyatakan righteous. Boleh? Oke. Satu ayat aja ya. Jadi kalian habis ini akan ke board dan akan cari ayatnya yang mana Abram itu sama seperti Abel, oke? Halo, Ceh. Halo, Jenis. Ini belajar tentang apa, Ceh? Ini lagi belajar tentang Kain dan Habel dan Abram. Oke? Oke, Ceh. Oke. Sudah sembuh ya, Jenis? Puji Tuhan ya. Iya, Ceh. Iya, ini lagi musim ini ya, musim masuk angin. Oke. Ayatnya lagi, Cece mau kasih. Tiga ayat aja lah. Atau 4 aja ini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi cari dari 4 ayat ini yang menjelaskan tentang
bahwa Abel juga mengalami righteousness by faith, oke? Jadi dia ada faith dan dia dinyatakan righteous. Boleh pertanyaannya? Boleh? Mice. Daryl mengerti, Daryl? Belum, C. Ya, Daryl harus cari ayat. Tadi kan yang kayak Abram siapa? Daryl, yang sejauh ini yang ada iman, kita udah belajar. Iya. Abel. Jadi, dari 4 ayat ini, Daryl harus cari ayat yang mana menjelaskan kalau Abel juga ada faith dan dinyatakan righteous. Boleh? Jadi yang membuktikan itu ya, C. Iya, benar. Jadi harus ada ayatnya juga. Kalau Abram kan dia percaya dan dinyatakan righteous kan 15 ayat 6 kan? Daryl? Iya. Nah, sekarang kita tahu bahwa Abel itu yang kita belajar itu kan waktu Abel itu kan menurut dia Tuhan punya perintah kan? Betul Iya. nggak? Kalau Iya, misalnya Abel menurut Tuhan punya perintah, artinya dia percaya nggak akan firman atau perintah yang Tuhan kasih? Kalau dia menurut, percaya kan? Karena kita nggak mungkin buat sesuatu yang kita nggak percaya. Jadi buktinya Abel percaya adalah dia mempersembahkan korban. Artinya kalau misalnya Abel percaya akan janji Tuhan, dinyatakan apa juga sama Tuhan? righteous. Nah, jadi kita mau cari ayatnya dari 4 ayat ini yang mana, oke? Jadi cari 3 yang dibuang, 1 yang dipakai, oke? Oh, Boleh? gitu ya, C. Berarti Ya, jadi kita cari dulu yang mana, lalu 1 ayat aja sayang. Mm-mm. oke. Ya, jadi dibaca satu-satu ya ayatnya ya. Oke, jadi yang di grupnya Daryl adalah di grupnya 1, maksudnya grup 1 Daryl. Lalu di grup 2 adalah Sami. Sami bisa ya? Boleh, Mice. Oke, selamat berdiskusi ya. Tolong dari kelompoknya Daryl, siapa mau perwakilan? King, C. Coba, C. Silakan testing. Mana yang dibuang dan mana yang dibuang? Yang dibuang adalah, halo, kedengeran? Dengeran sayang. Yang dibuang adalah Lukas 11 ayat 51, 2 Sang 20 ayat 15, Genesis 4 ayat 4. Oke. Jadi yang dipakai Hebrew 11 ayat 4 ya. Iya. Oke, dari kelompok Aca, siapa perwakilan? Ini, Mice. Oke, Timi, silakan. Ini putus ya? Jenis. Ya udah Aca lah. Jadi yang kita buang di Genesis ayat yang kita buang di Genesis 4 ayat 4, 2 Samuel 20 ayat 15, Lukas 51 ayat 11 ayat 51. Yang kita pakai di 11 ayat 4 karena lalu itu saja Mice. Oke, thank you ya. Nah, jadi kita sekarang lihat bahwa Abram itu sama kayak Abel. Udah dibuktikan nggak? Betul, Mice. Jadi dibilang di sini by apa? Abel. Oke, jadi dibilang by faith. Apa itu faith? Faith apa? Evidence. Bukan. Percaya. Bukan. Faith itu apa? Karena apa? Faith itu didapat dari mana? Mendengar firman Tuhan. Jadi artinya by faith itu melalui mendengar, betul? Iya. Nah,
Karena dia mendengar firman Tuhan, menyuruh untuk apa? Firman Tuhan kepada Abel suruh apa? Mempersembahkan korban, Mica. Betul. Domba. Mempersembahkan korban apa, Josa? Domba. Betul. Ya. Jadi mempersembahkan korban domba ya. Nah, lalu di sini dibilang bahwa setelah Abel melalui iman karena dia udah mendengarkan firman Tuhan, mempersembahkan korban domba, Abel percaya kan? Iya, Mica. Karena dia percaya, dia bikin apa? Apa yang dia buat? Mempersembahkan korban domba. Offered unto God, betul nggak? Mempersembahkan kepada Bapa korban, betul nggak? Oke, jadi mempersembahkan korban Bapa, lanjutin Daryl, apa lanjutannya kira-kira? Jadi ketika Abel mempersembahkan korban kepada Bapa itu, coba lanjutin itu, kira-kira apa Daryl? Waktu. Nah, yang lain mau coba boleh ya? Waktu Abel mempersembahkan korban kepada Bapa itu, coba Daryl. Itu apa Daryl? More excellent. Oke, more excellent. Thank you. Aca. Itu apa? Abel dinyatakan righteous, Mica. Oke. Sami. Waktu Abel mempersembahkan korban kepada Bapa, itu dinyatakan righteous, Mica. Oke. Jenis. Waktu Abel mempersembahkan korban kepada Bapa itu, Mempersembahkan korban domba. oke, thank you. Jesking. Waktu Abel mempersembahkan korban kepada Bapa itu, Korbannya Habel lebih baik daripada Kain. oke, thank you. Josa. Waktu Abel mempersembahkan korban kepada Bapa itu, Penurutan. Yang keras ya. Penurutan. penurutan. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jawabannya, waktu Abel buat mempersembahkan korban ini atau itu adalah mempersembahkan korban kan? Betul nggak? Jadi itu ini mempersembahkan korban. Jadi itu sesuai dengan apa? Ayo, Minta. coba pakai kata-kata yang ada di layar, Sami. Sesuai dengan Firman Tuhan, Mica. firman Tuhan yang Didengar. betul. Bagaimana Jesky ngerti? Atau sesuai dengan apanya? Ayo, sesuai dengan apanya? Daryl, sesuai dengan apanya? Sesuai dengan apanya Abel? Sesuai dengan apanya Abel, Daryl? Jenis. Apa jenis? Firman Tuhan yang didengar itu sesuai dengan, jadi kalau sorry. Jadi kan
mempersembahkan korban Bapak kepada Bapak ini kan sesuai dengan firman Tuhan yang didengar atau sesuai dengan titik-titik Abel. Apa Jenis? Satu kata. Korban Abel. Oke. Yes King, satu katanya apa? Habis ini Daryl ya. Apa ya? Belum tahu? Iman ya? Iman jawabannya. Iman. Oke, iman. Kalau Daryl apa Daryl? Oke. Aca atau Sami? Itu sesuai dengan imannya Abel Mija. Oke, jadi jawabannya iman. Karena iman itu datangnya dari mendengar apa? Firman Tuhan. Oke? Jadi, apakah di setiap zaman itu ada firman, ada iman, dan harus ada yang dibikin? Betul nggak? Boleh? Iya, Mija. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan apa di sini? Ayo. Tidak sesuai dengan perintah Tuhan apa, Daryl? Apakah Daryl putus atau bagaimana ya? Halo, Daryl? Halo, C. Iya. Iya, Daryl. Iya, sayang. Next time ini ya kalau Cece panggil dijawab ya, sayang. Jadi, tadi kan ini sesuai dengan perintah Tuhan. Yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan apa, Daryl? Mempersembahkan Mm-mm. apa yang tidak didengar. Apa yang tidak Apa didengar. contohnya itu? Mempersembahkan apa? Mempersembahkan buah-buahan. Betul. Hasil panen kan? Josa. Mempersembahkan apa Josa yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan? Yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan itu punyanya siapa tadi? HP. Bukan. Kain. Kain Betul. mempersembahkan apa? Buah-buahan. Betul, mantap. Artinya, kalau tidak sesuai dengan perintah Tuhan, artinya Kain, lanjutin. Artinya, Kain, lanjutin. Coba kita mau tanya Jenis. Kalau nggak sesuai perintah Tuhan, artinya Kain, lanjutin Jenis. Tidak menurut. Terima kasih. Jess King. Artinya Kain, kalau dia tidak sesuai dengan perintah Tuhan yang dia bikin, artinya Kain. Artinya Kain apa ya? Dia itu kayak melanggar perintah Tuhan yang sudah Tuhan suruh. Thank you. Sami, artinya Kain. Tidak beriman, Mica. Saaca, artinya Kain. Tidak beriman juga, Mica. Daryl, artinya Kain. Kain tidak beriman. Josa, artinya Kain. Tidak ada iman. Betul. Kebalikan kan? Betul? Betul, C. Nah, jadi ini. Jadi kalau iman itu ditunjukkan melalui apa yang kita lakukan, betul nggak? Iya. Dan artinya kalau dia Abel ada iman, lanjutin. Kita mau tanya sama Jenis. Kalau Abel ada iman, lanjutin Jenis. Menurut dengan perintah Tuhan. Oke, terima kasih. Jess King, kalau Abel ada iman.
Kalau Abel ada iman, Artinya dia dia artinya dia sesuai dengan perintah Tuhan. Oke, terima kasih jawabannya. Kita mau tanya aja. Artinya dia Ya itu maksudnya kain Tomice. Abel, sayang. Kalau Abel ada iman, artinya artinya dia. Dinyatakan righteous, Mince. Oke, thank you. Daryl, artinya Abel. Dinyatakan righteous deh. Sami, Artinya Habel dinyatakan righteous, Mince. Josa, artinya Abel. Dinyatakan righteous. Wow, mantap semua. Boleh itu? Boleh? Jadi, Abel ini ketika ada iman dinyatakan apa? Oke? Boleh? Jadi, ini sama kayak imannya siapa? Ayo, diceritanya di Kejadian 15. Abram. Lalu, dinyatakan apa? Righteous, Mince. Righteous. Yes. Lalu, imannya Abraham ini adalah dia buat sesuai dengan yang apa? Sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Tuhan. Sesuai dengan firman yang dia dengar. Betul nggak? Dan firmannya yang dia dengar apa? Apa yang Abraham dengar firmannya? Kamu akan punya keturunan. Akan ada keturunan. Apa aja baca? Apa, Mince? Baca. Oh, Abraham akan ada ahli waris, Mince. Oke. Bisa ngerti semuanya itu? Cece. Oke, mantap. Nah, sekarang kita mau lihat di sini ya. Kita mau lihat ayat. Siapa? Mas, tahu nggak siapa istri Abraham? Tahu, Mince. Sarah. Sarai. Sarai ya tuh. Oke. Coba kita baca ini. Kejadian 11 ayat 30. Oke? Jadi ini posisinya kita punya cerita ada di mana? Kejadian berapa? 11. Betul nggak? Dan kejadian 15 nih cerita Tuhan buat apa sama Abraham? Covenant. Betul. Dia akan ada apa covenant-nya? Ahli waris. Kalau ahli warisnya dari mana? Ahli warisnya dari mana? Dari pembantunya? Dari anak kandung sendiri. Betul, dari anak kandungnya, betul? Boleh semua ngerti? Nah, sebelum itu kita mau baca dulu ini. Coba. Kejadian 2:24. Kejadian 2 ayat 24, oke? Kita lihat sini. Oke. Coba baca, Itu Daryl. Kejadian 2 ayat 24 ya sih? Iya, betul. Daryl boleh baca? Boleh sih. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.
Oke, di sini titik-titik tambah titik-titik sama dengan titik-titik. Tolong jawab ke Cece. Apa isi titik-titik-titiknya? Silakan. Wow, Catat sulit ya. sekali. Isinya. Jadi pertanyaannya adalah dari Kejadian 224 ini yang kalian baca, apa tambah apa sama dengan apa, oke? Ya? Bisa dikasih clue-nya nggak, Ci? Di ayat sayang. Oke. Coba baca baik-baik. Apa tambah apa sama dengan apa? Oke, di chat ya. Thank you, Sami. Thank you, Janice. Sudah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you, Jess King. Ya. Thank you, Jota. Cece udah terima, sayang. Yang di grup kan, yang di WA kan, Janice? Bukan C yang tadi itu C Genesis 15-nya Jenis belum nulis lengkap yang tadi Oh iya, itu. nanti Cece kasih ya, sayang. Habis ini ya, di screenshot dulu aja ya. Oke? Oke. Kita udah mau jawab ya. Thank you, Aca, Daryl, apakah? Coba Daryl bilang, semuanya sudah, tinggal Daryl. Apa titik-titik pertama Daryl? Tinggal Daryl aja. Men, Heeh. men, dan dengan wife atau bersatu itu menjadi one flesh. Apakah husband, suami, sama istri, sama dengan one flesh? Betul nggak? Jadi One flash itu apa flash itu? satu menjadi satu daging. Oke? Boleh? Jadi kalau misalnya kalau satu daging, kalau udah menjadi satu, apakah sebenarnya ngomong sama Adam sama dengan ngomong sama Hawa? Sama mereka, betul nggak? Mereka sudah jadi satu kan? Walaupun mereka ada dua, tapi sama, betul nggak? Setuju semua? Iya, Cik. Boleh? Nah, sekarang kalau di Kejadian 224, Adam dan Hawa satu daging. Betul nggak? Kalau dalam cerita Kejadian 15, siapa satu daging? Abraham, Sarai satu daging C. Betul. Gimana? Setuju nggak? Jadi kalau Tuhan bilang kamu akan ada keturunan dari anak kandung, itu harus dari mana anak kandungnya dilahirkan? Anak kandungnya harus lahir dari mana? Harus Ayah dan ibu. bukan? Harus lahir dari mana? Kalau yang bisa melahirkan wanita atau laki-laki? Wanita.
Siapa yang bisa anak kandungnya itu harus lahir dari mana? Sarai. Dari Sarai. Sarai. Gimana? Boleh? Karena dibilang suami istri adalah satu daging, kan? Jadi kalau misalnya Tuhan buat covenant, kalau dia akan ada anak, apakah anaknya itu harus keluar dari mana? Dilahirkan oleh siapa? Sarai. Jadi nggak bisa dari yang lain, betul nggak? Boleh? Jadi perjanjiannya Tuhan untuk bisa digenapi, itu anak kandungnya, ahli waris, itu harus dilahirkan dari siapa? Sarai. Oke? Nah, tapi kita mau baca sekarang di Kejadian 11 ayat 30, oke? Kejadian 11:30 itu setelah ayat 5 pasal 15 atau sebelum 15? Sebelum. Jadi kita buka ayat 30 ya. Bisa ngerti semua? Bisa ngerti nggak itu? Daryl bisa ngerti itu? Bisa ya? Jenis bisa ngerti? Bisa, Halo, Cek. Ya, Bisa diulang lagi soalnya tadi si boleh, Jessica boleh. mau gangguin. Jadi Tuhan kan buat covenant kepada Abraham. Abram kan? Kalau dia akan punya anak kandung. Dan Abram itu satu daging dengan siapa? Abram itu satu daging dengan siapa? Sarah. Sarai, ya kan? Artinya ahli waris anak kandung itu harus lahir dari mana? Sarah. Sarai. Karena kalau Tuhan buat covenant dengan Abram itu sama dengan Tuhan buat covenant dengan Sarai. Karena mereka satu apa? Daging. Satu daging, betul nggak? Jadi bisa nggak perjanjian ini atau janji Tuhan digenapi kalau bukan Sarai? Gak bisa. Nggak bisa. Karena covenant-nya dibuat sama siapa? Sarah. Sama siapa Tuhan buat covenant? Sama Abraham. Abram. Dan Abram itu satu daging dengan siapa? Sarah. Artinya kalau Tuhan buat covenant dengan Abram sama dengan buat covenant dengan siapa juga? Sarah. Sarai. Dan artinya kalau Tuhan bilang, kamu akan ada anak kandung menjadi ahli waris. Artinya anak kandungnya itu harus lahir dari mana? Sarah. Mantap. Boleh? Oke. Oke, sekarang tolong Jesking baca Kejadian 11 ayat 30. Oke. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Nah, sekarang Sarahnya apa? Mandul. Aduh. Jadi Baran. artinya Sarai di sini nggak bisa punya apa? Tidak bisa punya apa? Artinya di sini kalau Tuhan bilang kamu akan punya anak kandung dan anak kandung itu harus dari Sarai, jadi apakah di sini ada sesuatu yang mustahil terjadi akan terjadi? Boleh? Semuanya? Karena kalau misalnya bisa nggak orang yang mandul itu punya anak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang bisa membuat kandungannya Sarah yang udah mati jadi hidup kembali, apanya Tuhan artinya? Power. Apa? Apanya Tuhan yang bisa membuat? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang bilang kamu akan ada anak, kan? Jadi artinya di sini
Abram dan Sarai harus apa firman Tuhan? Harus apa firman Tuhan? Percaya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Karena ada sesuatu yang mustahil terjadi dan firman Tuhan bilang sesuatu yang bertentangan dengan yang kenyataan. Gimana, Daryl? Jadi kenyataannya bisa punya anak nggak? Enggak. Nggak bisa, karena Sarah apa? Sarai apa? Mandul. Mandul. Tapi firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Dia akan ada Akan ada apa? waris. Akan ada anak. Dan akan ada anaknya apakah melalui wanita lain atau melalui Sarah? Sarai? Melalui Sarai. Bagaimana? Bisa ngerti semuanya? Boleh? Bisa semua? Ada yang bingung nggak? Nah, bisa, tapi kalau HW-nya itu ngejelasin agak susah juga, C. Nah, artinya harus belajar lebih ya, sayang ya, karena nggak ada yang susah kalau kita mau belajar, oke? Jessie harus positif, Oke. Tuhan akan nolong. Oke? Nah, tapi Jesking kemarin ujian mantap loh. Oke? That's good, Jesking. Oke? Artinya Jesking bisa, oke? Tinggal ambil waktu untuk apa, sayang? Belajar. Oke, sayang? Belajar. Oke, that's good. Nah, ada homework buat kalian untuk besok, oke? Tolong dikerjakan ya homeworknya ya. Jangan lupa ya. Yang ada di grup WA grup. Ya, coba sekarang kalian punya homework. Tolong baca Genesis 16 ayat 1 sampai 4. Tolong dibaca dan dimengerti karena besok akan ada kuis dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Boleh? Boleh. Baca ya. Dan besok waktu ujian udah nggak boleh buka ayat. Oke? Bisa? Bisa ya? Jadi baca dan dihafalkan, dia nggak usah hafalkan ceritanya kayak gimana. Nanti Cece akan tanya berdasarkan ayat ini, oke? Jadi besok kita mau belajar gimana, apa yang Abram lakukan. Apakah dia percaya kalau Sarai akan punya anak walaupun mandul atau apa yang dia lakukan, oke? Bisa? Bisa ya? Oke, sampai ketemu besok semuanya. Selamat belajar ulang-ulang karena dengan kita mendengar firman Tuhan, disitulah iman kita. Betul nggak? Dan iman kita akan dinyatakan, kita ada iman sesuai dengan apakah kita bikin apa yang kita dengar. Apakah kita buat apa yang kita dengar. Dan disitulah kalau kita bikin yang kita dengar, artinya kita percaya apa yang kita dengar. Kalau kita nggak bikin apa yang kita dengar, artinya kita nggak percaya dengan apa firman Tuhan itu. Oke? Jadi buktinya kita percaya firman, kita bikin atau nggak bikin? Kalau kita buktinya percaya akan firman, kita bikin atau nggak bikin? Apa? Kita bikin. Kalau kita nggak bikin, artinya kita percaya atau enggak? Nggak percaya. Oke, sampai ketemu nanti lagi ya. Besok ya, kita kelas lagi ya. Bisa semua? Oke. Kita mau berdoa, Daryl boleh pray ya. Thank you, Daryl.